Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Yura Atainasya dari kelas 10-4 dan aku berasal dari SMA Negeri 46 Jakarta. Nah, sebelum itu teman-teman tahu nggak sih kenapa aku buat video ini? Jadi aku tuh buat video ini karena pengen nge-sharing atau menjelaskan sesuatu tentang materi sosiologi. Nah, ternyata materi sosiologi yang bakal aku bahas kali ini tuh pernah dibahas di kelas 10 semester 1 gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah naik ke kelas 11 atau sekarang kelas 10 semester 2 mungkin udah tahu kan tentang materi ini, maksudnya udah gak asing lagi buat didengar gitu. Nah, jadi apa sih materinya? Materinya itu adalah tentang interaksi sosial. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan interaksi sosial itu ternyata sering banget kita lakuin. Dilakukannya kapan tuh? Dilakukannya itu bukan dilakukan kayak 2 hari sekali ataupun kapan teman-teman, tapi ternyata interaksi sosial ini sering banget kita lakuin. Dilakukan setiap hari, bahkan setiap menit pun kita lakuin. Terutama saat kita berada di sekolah, bahkan kita berada di rumah pun kita tuh juga melakukan yang namanya interaksi sosial. Jadi kebayangkan seberapa pentingnya interaksi sosial di kehidupan kita atau di kehidupan manusia ini. Nah, sebelum aku masuk ke pembahasan yang lebih lanjut tentang interaksi sosial, aku bakal menunjukin satu peta konsep yang udah aku buat tentang interaksi sosial. Nah, peta konsep ini berguna untuk menunjukkan kepada kalian semua apa aja yang bakal aku bahas tentang interaksi sosial. Tada! This is my concept map atau peta konsepnya. Nah, dari peta konsep yang bisa kalian lihat ini, aku tuh bakal membahas yang pertama, itu adalah pastinya tentang pengertian dari interaksi sosial. Yang kedua, tentang ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang ketiga, tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang keempat, itu adalah faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang kelima, itu adalah tentang apa saja bentuk dari interaksi sosial. Nah, karena kalian udah ngeliat dan juga udah tahu tentang apa aja peta konsep aku dan juga apa aja bakal aku bahas di interaksi sosial ini, jadi aku langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah tentang pengertian dari interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok untuk mencapai pertemanan, diskusi, dan juga kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contoh dari interaksi sosial itu tersendiri udah aku sebutin di intro tadi, yaitu adalah kita berbincang dengan keluarga, berbincang dengan teman-teman sekolah, berdiskusi dengan teman-teman sekolah, melakukan wawancara kerja, dan masih banyak lagi. Nah, sampai sini kalian udah paham belum tentang pengertian dari interaksi sosial? Kalau udah, kita lanjut ke peta konsep yang kedua, yaitu adalah tentang ciri-ciri dari interaksi sosial. Ciri-ciri dari interaksi sosial yang pertama itu adalah adanya hubungan timbal balik satu sama lain. Yang kedua, kita harus mempunyai tujuan dan juga maksud yang jelas. Yang ketiga, harus bersifat positif, dinamis, dan juga berkesinambungan. Yang keempat, itu adalah kita harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma sebagai acuan. Nah, setelah kalian memahami dari ciri-ciri interaksi sosial, sekarang aku masuk ke peta konsep yang ketiga, yaitu adalah tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, karena ini sedikit belibet, jadi aku bakal taruh PPT-nya di sini. Kalian bisa lihat dari PPT ini, aku nunjukin PPT ini supaya kalian lebih gampang nangkap dari apa yang aku omongin. Nah, jadi syarat terjadinya interaksi sosial itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah kontak sosial dan juga komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci lagi, kita harus paham tentang pengertiannya ya. Jadi, kontak sosial itu adalah tindakan individu atau kelompok yang menimbulkan tanggapan dari pihak lain. Sedangkan komunikasi itu adalah penerimaan atau penambahan informasi antara 2 orang atau lebih. Nah, masing-masing dari kontak sosial dan juga komunikasi itu terbagi menjadi 2 juga. Kontak sosial yang pertama itu adalah kontak sosial primer dan juga sekunder, lalu kontak sosial positif dan juga negatif. Nah, kalau komunikasi itu juga terbagi menjadi 2, yaitu adalah komunikasi secara langsung dan juga komunikasi secara tidak langsung. Nah, aku bahas dulu dari kontak sosial, yaitu kontak sosial primer dan juga sekunder. Nah, apa sih yang dimaksud primer dan juga apa sih yang dimaksud dengan sekunder? Jadi primer itu ya, secara langsung, kalau misalkan sekunder itu tidak secara langsung.
Jadi dari penamaannya aja kalian udah bisa bedain kan, langsung, tidak langsung gitu kan. Nah, tapi supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya, jadi aku bakal kasih satu contoh tentang kontak sosial primer dan juga sekunder. Nah, kontak sosial primer itu kan langsung ya, garis bawah ini langsung kalau primer tuh. Jadi kontak sosial primer itu kayak ya udah kita berbincang dengan teman di sekolah dan juga kita berbincang dengan keluarga, terus mempresentasikan pelajaran di depan kelas dan itu kan dilakukan secara langsung gitu. Nah, kalau sekunder itu dilakukan secara tidak langsung. Jadi tidak walaupun dia tetap berkomunikasi tapi harus melewati suatu media. Jadi kayak misalkan nih texting. Ya dimanapun sekarang ya dimana-mana kita megang gadget kan dimanapun kita berada. Nah dari gadget itu pasti kita juga bisa ngelakuin hal apa aja kayak misalkan ngechat teman kita, telepon teman kita itu kan bisa. Nah ngechat teman kita lewat aplikasi lewat gadget itu pasti kan lewat aplikasi kayak misalkan WhatsApp, Tele, Instagram gitu-gitu kan. Nah itu juga kita berkomunikasi dengan orang lain namun ditengahi oleh media, yaitu medianya apa? Handphone gitu. Jadi kalau langsung itu secara langsung kita berbincang secara langsung dan juga kita berbicara dengan langsung, bertatap muka secara langsung, tetapi kalau misalkan buat tidak langsung itu kita melewati satu media gitu. Tapi berbeda halnya lagi dengan kalau misalkan kita video call Google Meet, Zoom gitu, atau teleponan secara langsung, nah itu masuknya kemana? Salah, masuknya itu adalah ke kontak sosial primer. Karena kenapa? Walaupun dia dilewati oleh sebuah media, tapi kan dia melakukan kontak sosial secara langsung kan. Kayak misalkan, nih lewat telepon deh. Kayak misalkan kita, halo kamu apa kabar nih sekarang gitu. Aku pengen cerita dong sama kamu. Pasti kan dari pihak lawan bicaranya itu langsung ngomong kayak, oh iya kamu mau cerita apa silahkan gitu kan. Nah kalau misalkan Google Meet atau Zoom video call itu kan kita juga bertatap muka secara langsung. Bertatap muka langsung face to face gitu. Terus suaranya juga kita berbincang secara langsung walaupun dilewati oleh media. Tetapi kalau voice note atau VN itu kan kayak misalkan kamu nge-VN kan kayak oh iya nih kamu gimana kabarnya gitu kan. Nah pasti aplikasi maksudnya voice note itu kan pasti lewat aplikasi dan itu butuh jeda dong kayak misalkan ya kamu nunggu misalkan 5 menit gitu baru temen kamu ngejawab oh iya aku baik gimana kabar kamu juga gitu. Nah itu bedanya jadi kalau intinya gini kalau kontak sosial primer dan sekunder itu primer itu yang penting apa yang dimaksud secara langsung itu yang penting kita bertatap muka secara langsung berbicara secara langsung face to face gitu ya walaupun dia dilewati oleh media, tapi kalau konteksnya dia tetap face to face dan juga berbicara secara langsung, dia tuh masuknya ke kontak sosial primer. Tapi kalau misalkan dia melewati media, tetapi dia harus kayak ada jeda waktunya gitu, nah itu masuknya ke kontak sosial sekunder atau tidak langsung. Nah yang kedua, kontak sosial positif dan juga negatif. Dari penamaannya aja juga kalian udah bisa paham positif dan juga negatif. Dua hal yang bertolak belakang gitu kan, positif baik, negatifnya buruk. Nah, kontak sosial positif salah satunya itu apa sih? Positif itu nggak bakal jauh-jauh kan dari gotong royong, terus seorang ibu yang mengajarkan anaknya belajar, terus abis itu kayak kita membantu teman yang sedang kesulitan gitu-gitu. Nah, kalau misalkan kontak sosial negatif itu kayak misalkan rasisme, terus habis itu pembulian, pencurian, pelecehan, dan juga tawuran gitu kan. Nah, sampai sini tentang kontak sosial, kalau misalkan kalian udah paham, kita lanjut ke komunikasi. Komunikasi kan tadi juga terbagi menjadi dua, yaitu adalah komunikasi secara langsung dan juga tidak langsung gitu. Nah, komunikasi secara langsung itu sama halnya dengan kontak sosial primer dan juga sekunder. Komunikasi secara langsung ya kayak misalkan kita wawancara, yang penting intinya itu adalah kita face to face dan juga kita berbicara secara langsung kepada orangnya. Nah kalau misalkan komunikasi secara tidak langsung ya kayak misalkan chattingan, terus habis itu voice note dan banyak hal ya. Yang penting intinya tadi udah aku sebutin secara langsung itu face to face, terus habis itu kita berbicara dengan orang secara langsung, tapi kalau misalkan tidak langsung kita tuh melewati sebuah media gitu ya. Oke, setelah kalian memahami syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, sekarang aku masuk ke peta konsep yang keempat, yaitu adalah tentang faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Nah, faktor-faktor yang mendukung terjadinya interaksi sosial itu terbagi menjadi 5, yaitu adalah imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan juga sugesti. Nah, aku bahas dari yang imitasi sama identifikasi dulu ya.
Jadi, imitasi itu adalah tindakan meniru orang lain, tetapi tidak secara keseluruhan. Contohnya, kalian ngidolain Jennie Blackpink gitu. Terus, kalian tuh suka banget sama Jennie Blackpink. Kayak gaya makeupnya, fashionnya, terus perilakunya kepada para fansnya, misalkan drama gitu. Kalian jadi suka gitu kan. Nah, karena kalian saking cintanya sama Jennie, dan kalian tuh ngeliat Jennie kayak, perfect banget kan. Nah, akhirnya kayak perilaku-perilaku Jennie atau gaya-gaya yang Jennie lakukan gitu, kalian juga meniru itu ke kehidupan kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan tindakan meniru orang lain tetapi tidak secara keseluruhan. Tapi kalian bingung kan, kayak tidak secara keseluruhannya itu kayak gimana gitu. Nah, tunggu. Sebelum kita masuk yang ke itu, aku bakal jelasin yang identifikasi. Nah, identifikasi itu juga sama, tindakan meniru orang lain. Tetapi, kalau identifikasi itu adalah meniru orang lainnya, tetapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan yang dimaksud gimana tuh? Jadi nih, aku ambil contoh yang tadi aja ya. Kalian ngefans sama Jennie Blackpink. Terus, saking cintanya kalian sama Jennie Blackpink, kalian akhirnya datang ke dokter, terus kalian ngelakuin operasi plastik demi mirip sama Jennie gitu. Jadi, kalian itu sampai merubah bentuk fisik kalian demi mirip Jennie. Nah, jadi apa bedanya? Imitasi tidak secara keseluruhan, jadi kayak mencakup cuman gaya fashion, makeup, terus attitude-nya Jennie, terus abis itu kalau misalkan identifikasi itu sampai secara keseluruhan itu sampai kalian merubah bentuk fisik kalian. Sampai sini paham? Kalau udah paham kita lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah simpati. Nah, kalau simpati ini, kita tuh merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itu simpati. Contohnya, misalkan teman kalian baru aja dapat musibah, terus dia sedih banget, sampai kalian merasakan kesedihannya. Nah, itu termasuknya simpati. Nah, lalu apa bedanya sama empati? Empati sebenarnya sama aja. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tetapi itu sampai mempengaruhi kondisi fisik kita. Kayak misalkan nih, kalian ngelihat ibu kalian sakit, terus kalian kayak khawatir banget, cemas gimana nanti ibu aku nggak sembuh-sembuh, sampai kalian akhirnya kebawa pikiran dan kalian juga ikut jatuh sakit. Nah, itu contoh dari empati ya. Sekarang kita masuk ke yang terakhir di faktor-faktor pendukung interaksi sosial, yaitu adalah sugesti. Nah, sugesti itu adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, akibat dari itu pihak lain ini langsung mengikuti apa yang udah diucapkan oleh yang memberikan pandangannya gitu. Contohnya, kayak misalkan kita ngelihat iklan di TV, shampoo nih, dia teknik marketingnya kayak sangat menarik gitu, sampai-sampai kita kayak sampai ada pikiran atau ada keinginan untuk pengen beli shampoo-nya. Nah, itu termasuk ke dalam sugesti. Setelah kalian memahami berbagai rentetan dari interaksi sosial, sekarang kita masuk ke peta konsep yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah tentang bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama itu adalah asosiatif, yang kedua itu adalah disosiatif. Nah, bedanya apa asosiatif sama disosiatif? Nah, ini perlu kalian garis bawahi supaya kalian gak bingung ya, maksudnya kalian gak keliru gitu, perbedaan antara asosiatif dengan disosiatif. Intinya gini, kalau asosiatif itu positif, disosiatif itu adalah negatif. Jadi, positif baik nih, asosiatif baik, disosiatifnya ini yang buruk-buruk gitu, negatifnya. Nah, aku bakal bahas dari yang asosiatif dulu, karena asosiatif dan juga disosiatif itu punya beberapa macam juga, jadi aku bahas dulu dari asosiatif. Nah, asosiatif itu terbagi menjadi 4, yaitu adalah kerjasama, akomodasi, terus akulturasi, dan juga asimilasi. Nah, proses asosiatif yang pertama itu adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini pasti kan kalian udah tahu banget, kayak contohnya adalah gotong royong, terus kerja bakti. Nah, tapi kerjasama itu juga dibagi menjadi beberapa bentuk. Ini bentuknya aku tunjukin aja di sini. Aku bakal lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah akomodasi. Jadi akomodasi itu adalah tindakan untuk meredakan konflik tanpa menghancurkan pihak lawan. Nah, akomodasi ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu koersi, mediasi, arbitrasi, adjudikasi, dan juga konsiliasi. Koersi itu adalah tindakan penyelesaian konflik tapi dengan paksaan. Kalau misalkan mediasi itu kita menyelesaikan konflik tetapi dengan bantuan orang ketiga. Nah, orang ketiga itu maksudnya gimana? Penengahnya gitu. Jadi kayak contohnya,
aku sama Diva lagi berantem gitu kan, misalkan lagi konflik nih berdua, nggak ada yang nenangin, sampai akhirnya teman aku yang satu lagi, misalkan namanya Bayu gitu. Nah, si Bayu ini datang untuk menjadi penengah antara aku dan juga Diva, ngerti? Nah, kita lanjut ke arbitrasi. Arbitrasi itu sebenarnya juga sama, tindakan penyelesaian masalah menggunakan orang ketiga atau penengah, tetapi si penengah ini memberikan keputusan. Nah, keputusannya itu berupa apa? Keputusan kayak misalkan, ya udah ayo kita selesaiin masalah ini, kita bawa ke ruang guru. Nah, itu contohnya. Lalu ada apa? Adjudikasi. Adjudikasi itu proses penyelesaian konflik atau masalahnya itu dengan bantuan pengadilannya, misalkan kasus-kasus kriminal dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu konsiliasi. Konsiliasi itu tindakan penyelesaian masalah dengan mendatangkan pihak-pihak yang mengalami konflik. Jadi melakukan itu secara damai atau secara langsung dipertemukan lah gitu dua-duanya yang saling berkonflik itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu adalah asimilasi. Nah, jadi itu asimilasi apa nih? Asimilasi itu pencampuran atau perpaduan antara dua budaya tetapi akibat dari pencampuran ini tuh sampai menghilangkan ciri khas lamanya gitu. Contohnya itu adalah baju koko yang biasa kita lihat gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan baju koko itu sebenarnya berasal atau sering banget dipakai sama orang-orang Tiongkok. Tetapi semakin lama anggapan itu berubah, jadinya baju koko itu adalah baju muslim pria. Nah, itu contohnya ya. Lalu kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu adalah akulturasi. Nah, akulturasi ini juga sama aja kayak asimilasi, dia itu juga perpaduan atau pencampuran dua budaya, tetapi tidak menghilangkan budaya lamanya gitu. Contohnya adalah Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus itu kan pencampuran antara budaya Islam dan juga budaya Hindu. Tetapi ciri khasnya nggak hilang sama sekali. Nah, aku tuh dapat rumus dari guru aku yang ngajarin ini. Kalau misalkan asimilasi ini cara ngingetnya gini. Asimilasi itu kan budaya, maksudnya ciri khas lamanya itu hilang. Jadi rumusnya itu kayak A plus B sama dengan C. Tapi kalau akulturasi itu kayak A plus B sama dengan AB. Maksudnya gimana tuh A plus B sama dengan C, A plus B sama dengan AB? Nah, A plus B sama dengan C, misalkan A ini budaya 1, B ini budaya 2, C ini budaya 3 gitu. Jadi ciri khasnya kan hilang gitu. C-nya ini kayak udah membentuk budaya baru yang ciri khasnya itu hilang. Nah, tapi kalau A plus B sama dengan AB, jadi kayak A itu budaya 1, B budaya 2, dan AB itu malah kayak budaya 1 dan budaya 2 itu bercampur, tapi tidak menghilangkan ciri khas dari budaya lamanya, gitu ya. Kalau misalkan udah paham, sekarang kita masuk ke proses disosiatif. Proses disosiatif ini juga terbagi menjadi 3, yaitu adalah persaingan, kontravensi, dan juga pertentangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persaingan? Persaingan itu misalkan kayak kita tuh sama-sama berlomba untuk mencapai tujuan tertentu melalui sebuah kegiatan. Contohnya kayak persaingan di bidang sepak bola gitu. Nah, kalau kontravensi, kontravensi itu adalah timbulnya rasa tidak suka kepada pihak lawan, kayak misalkan rasa benci, rasa iri, rasa dengki, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Nah, kalau pertentangan, pertentangan itu udah sampai di level yang kayak demi mencapai tujuannya tuh dia rela untuk melakukan sebuah kekerasan gitu loh. Jadi kayak udah tingkat yang parah gitu. Oke? Nah, segitu aja pembahasan aku tentang interaksi sosial. Mohon maaf banget kalau misalkan aku banyak banget salah-salah kata dan juga belibet karena aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikannya. Dan aku mohon maaf banget kalau misalkan ada yang salah dari informasi ini, kalian bisa koreksi aku di komen. Dan aku berharap banget semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari aku Yura Atainasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time guys.